Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pembuka kegiatan kita pagi hari ini, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Bunga rafflesia, bunga melati, tumbuh indah di Bangka Hulu. Perkenalkan saya Novianti, Widya Iswara BPSDM Provinsi Bengkulu. Pantai panjang, pantai Bengkulu, tempat indah tiada tara. Ayo kita fokus dahulu, bahas materi hubungan antar lembaga. Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penjelasan tentang strategi pembelajaran mata pelatihan hubungan kelembagaan. Mata pelatihan ini akan kita tempuh selama 9 jam pelajaran atau setara dengan 405 menit yang akan kita laksanakan selama 1 hari pertemuan. Yang melatar belakangi mata pelatihan ini dilaksanakan pada pelatihan kepemimpinan administrator adalah pada negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi negara. Oleh karena itu, provinsi, kabupaten, dan kota sebagai daerah otonom harus tunduk pada aturan negara. Dan semua kewenangan pemerintah daerah bertanggung jawab kepada Presiden. Sementara itu, pemerintah daerah merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari fungsi penyelenggara negara sebagaimana amanat dari undang-undang, yaitu adanya pembagian kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Untuk menyelenggarakan proses pemerintahan, maka dibutuhkan berbagai lembaga negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi kelembagaan adalah menyederhanakan suatu proses dengan memberikan pembagian tugas yang jelas bagi suatu elemen yang dapat mendorong suatu organisasi berfungsi dalam mencapai tujuannya. Karena itu, kualitas dan kapasitas elemen penyelenggara negara atau pengelola organisasi pemerintahan perlu terus ditingkatkan dengan melakukan upgrade diri. Pelatihan kepemimpinan administrator tidak lagi dianggap hanya sebagai proses prosedural atau administratif dalam pengembangan karir seorang ASN. Akan tetapi, lebih dipahami sebagai sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai kemajuan organisasi. Jadi, marilah kita terus meningkatkan kualitas dan kapasitas diri sebagai elemen penyelenggara negara, pengelola organisasi pemerintahan melalui pelatihan kepemimpinan administrator dengan materi hubungan kelembagaan. Bapak Ibu yang saya hormati, strategi pembelajaran mata pelatihan hubungan kelembagaan terdiri dari 3 hal penting, yaitu pertama, tahapan penyampaian materi. Kedua, metode yang tepat untuk digunakan saat pembelajaran. Dan yang ketiga, media pembelajaran yang harus dipersiapkan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dengan tahapan yang pertama, yaitu tahapan penyampaian materi. Tahapan penyampaian materi yang akan dilaksanakan pada mata pelatihan hubungan kelembagaan ini dimulai dengan pembukaan atau opening. Proses pembukaan dimulai dengan menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk kegiatan belajar. Dengan melakukan perkenalan antara Widya Iswara dan peserta, dilanjutkan dengan games yang mengajak peserta untuk berkonsentrasi guna memulai sebuah proses pembelajaran. Berikutnya, saya akan menyampaikan pentingnya materi hubungan kelembagaan dikaitkan dengan materi pelatihan yang lain dalam agenda 3, manajemen kinerja. Dilanjutkan dengan penjelasan pentingnya materi hubungan kelembagaan dikaitkan dengan rencana aksi perubahan
kinerja organisasi yang akan disusun oleh Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator. Langkah selanjutnya, saya akan menyampaikan deskripsi pembelajaran mata pelatihan, menguraikan tujuan pembelajaran, dan menyampaikan indikator hasil pembelajaran, serta materi pokok dan submateri pokok. Bapak Ibu yang saya banggakan, selanjutnya kita akan memasuki tahapan yang kedua, yaitu penyajian. Tahapan penyajian materi mata pelatihan hubungan kelembagaan ini diawali dengan menyampaikan materi sesuai dengan urutan materi pokok dan submateri pokok yang telah ditentukan. Dalam penyajiannya, saya melaksanakannya sesuai dengan desain pembelajaran pada masing-masing materi pokok. Adapun desain pembelajaran tersebut adalah, kita mulai dengan desain pembelajaran yang pertama, yaitu konsep kerjasama kelembagaan sesuai dengan asas pemerintahan. Pada desain pembelajaran yang pertama ini, saya akan memaparkan materi pokok hubungan kelembagaan. Selanjutnya, akan ditampilkan film pendek mengenai kerjasama antar lembaga. Dilanjutkan dengan diskusi dalam kelompok dengan penugasan melakukan review film pendek yang telah diputar. Dan para peserta melalui kelompoknya masing-masing akan mempresentasikan hasil review film pendek tersebut. Untuk desain pembelajaran yang kedua, kita akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut. Desain pembelajaran kedua dengan materi pokok lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas pokok organisasi. Pada pembelajaran ini, para peserta akan ditugaskan dalam kelompok untuk mengumpulkan informasi mengenai lembaga terkait dengan tupoksi organisasi dengan melakukan survei mini antar kelompok. Melalui metode window shopping, peserta berbagi pendapat tentang hasil survei yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, saya akan memberikan penghargaan bagi kelompok yang telah tepat waktu dalam menyusun instrumen survei mini ini. Bagaimana Bapak Ibu? Masih terus semangat ya? Baiklah, saya akan melanjutkan dengan menyampaikan desain pembelajaran yang ketiga. Materi pokok pada pembelajaran yang ketiga ini adalah potensi kewenangan yang dapat dikerjasamakan. Pada materi ini, para peserta akan ditugaskan dalam kelompok untuk membuat mind mapping manajemen perubahan dalam bentuk ide perubahan sistem pelayanan publik guna membangun kerjasama pelayanan publik berbasis nilai-nilai manajemen kinerja berdasarkan potensi kewenangan yang dapat dikerjasamakan. Ide aksi perubahan pelayanan publik yang dimaksud mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis pelayanan. Yang kedua, sasaran dan kemanfaatannya. Ketiga, SOP pelayanan, alur dan mekanisme pelayanannya. Kemudian, pemanfaatan IT. Selanjutnya, keberlangsungan dan pengembangan pelayanan, analisis isu, strategi pengawasan dan pengendalian pelayanan publik, serta rumusan ide aksi perubahan. Setelah melaksanakan diskusi kelompok, maka perwakilan kelompok akan menyampaikan hasil mind mappingnya di depan kelas dan kelompok lain akan menanggapi. Dan bagi kelompok yang telah menyusun mind mappingnya dengan sangat baik akan mendapatkan penghargaan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah penjelasan tahap penyajian dan desain pembelajaran yang akan kita laksanakan pada mata pelatihan hubungan kelembagaan ini. Tahapan selanjutnya pada penyampaian materi ini adalah tahapan penutup. Pada tahapan penutup ini, saya bersama peserta akan membuat rangkuman terhadap poin-poin yang telah dipelajari. Kemudian,
dilakukan evaluasi pembelajaran secara kualitatif dengan memperhatikan keaktifan peserta selama proses pembelajaran. Selanjutnya, evaluasi juga dilakukan dengan membagikan meta plan untuk menjodohkan substansi materi yang telah dipelajari. Juga dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait substansi materi hubungan kelembagaan. Yang terakhir, saya akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada peserta atas perhatian selama proses pembelajaran serta menyampaikan salam penutup. Bapak Ibu sekalian, itu tadi penjelasan terkait penyampaian materi. Selanjutnya, kita akan membahas metode pembelajaran yang akan digunakan. Dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran kepemimpinan administrator ini, saya akan mengemasnya dalam pendekatan pembelajaran orang dewasa atau yang biasa kita kenal dengan pendekatan andragogi. Adapun metode pembelajaran yang akan kita gunakan adalah yang pertama, ceramah interaktif, diskusi dalam kelompok, curah pendapat atau brainstorming, tayangan film, melakukan review tayangan dengan mencermati, mencatat, dan mendiskusikan dengan menerapkan 5W dan 1H. Kemudian, para peserta akan mempresentasikan hasilnya, juga akan melakukan metode window shopping, survei mini antar kelompok, dan studi kasus meta plan perubahan. Kemudian Bapak Ibu, sesuai dengan tahapan penyajian materi tadi, maka pembelajaran ini juga mempergunakan media atau alat bantu. Seperti lazimnya sebuah pembelajaran pada umumnya, alat yang digunakan adalah LCD atau laptop, flip chart, kertas, film pendek, dan metaplan. Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator yang saya hormati, demikianlah penjelasan strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan pada mata pelatihan hubungan kelembagaan. Dengan harapan, Bapak dan Ibu semuanya akan termotivasi untuk mengikuti pelatihan ini. Dan yang lebih penting lagi, Bapak dan Ibu akan mampu menginternalisasikan nilai-nilai kebaikan dalam pelatihan ini sebagai dasar etika birokrasi dan tanggung jawab dalam pengendalian pelayanan publik di unit organisasi yang Bapak dan Ibu pimpin sebagai perilaku kepemimpinan manajemen kinerja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali pada pertemuan dan mata pelatihan selanjutnya. Akhir kata, saya Novianti mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua.